Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran kekristenan dengan topik Injil bagi orang percaya. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Jadi kemarin minggu lalu, hari Minggu saya jelaskan soal iman, Injil, iman, kasih karunia, dan berita ya, 4 hal tersebut. Saya kasih tahu, ternyata itu Paskah juga ya, kita jelaskan soal Paskah ya. Bagaimana Tuhan bukakan soal Paskah itu juga luar biasa, karena setahu saya kalau saya Paskah itu biasanya kita ke gereja syahdu sekali ya. Diajarkan bagaimana kita bisa merasakan kematian Tuhan Yesus, dan kita nangis, kita merasakan Tuhan baik, Tuhan mau mati di kayu salib. Tapi Paskah yang sebenarnya, mari saya jelaskan, adalah kita harus, kalau kalian pakai sendal seperti gini, itu Paskah itu nggak boleh pakai sendal. Jadi dia harus pakai sepatu olahraga. Yang benar kok sepatu olahraga, kayaknya zaman dulu nggak sepatu olahraga. Tapi diidentikannya adalah kita pakai sepatu olahraga. Dan nggak boleh tuh pakai celana pendek, cuman celana santai, nggak boleh. Dia mesti, mungkin kalau sekarang konotasinya adalah pakai celana jeans. Kenapa celana jeans itu celana yang kuat ya? Kenapa orang-orang pakai celana jeans biasanya mau dicuci sampai berapa kali pun nggak bakal hancur ya? Nggak ada berpikir bahwa celana jeans kita kok jangan sering-sering dicuci celana jeans, nanti cepat rusak, nggak ada ya? Semakin dicuci semakin bagus ya, semakin lama semakin bagus, kuat bahannya. Jadi kita mesti pakai sepatu olahraga, pakai celana jeans, pakai ikat pinggang, nggak bisa tuh keluar. Cuman pakai biasa, nggak pakai ikat pinggang, nanti kelorot gimana celananya. Terus kita pakai baju yang benar-benar siap untuk berperang. Kalau perlu kita bawa ransel di belakang sambil makan kalau Paskah. Jadi siap-siap. Paskah itu adalah sebenarnya acara makan-makan sebenarnya. Karena sekarang gereja udah selalu besar, nggak mungkin di acara makan-makan. Mau habis berapa duit acara makan-makan seperti itu. Jadi Paskah yang sebenarnya adalah kita makan di meja, itu kita pakai sepatu olahraga, pakai celana jeans, pakai pokoknya baju yang benar-benar super kuat, sama ransel. Kita makan buru-buru di depan. Nggak ada makanan santai, mesti buru-buru tuh. Udah selesai makan, cabut semua. Itu artinya Paskah. Baru saya ngerti ternyata Tuhan katakan pada waktu Paskah, kamu harus bersiap-siap, Tuhan katakan, dan pakai kasut. Kasut adalah sepatu. Sepatu itu bukan sepatu, tapi bersiap-siap kita kabur. Bersiap-siap kita meninggalkan Mesir itu bukan dengan, Mesir ya, saya juga sayang sama Mesir. Bagaimana dengan keadaan saya di Mesir? Enggak. Waktu Tuhan yang dia punya malam Paskah, dia bilang suruh makan itu dia punya secepat-cepat mungkin. Seburu-buru mungkin kita makan semua, udah gitu langsung pergi secepat-cepatnya dari kota tersebut. Itu Paskah. Apa artinya seperti itu dalam kehidupan pun kita sama di dunia ini. Kita harus punya niat cepat-cepat kita pergi dari dunia ini untuk ke dunia yang akan datang. Mati dong kok. Bukan. Tapi kita punya attitude, kita punya sikap hati, kita mau buru-buru untuk ke dunia yang akan datang, untuk buru-buru mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Itu Paskah. Nah, waktu saya dari Tuhan jelaskan seperti itu, wow, luar biasa sekali ya, pewahyuan seperti itu. Tuhan membuat kita semakin bersemangat di dalam Tuhan. Nah, akhirnya kemarin saya ajarkan lagi ada tentang yang namanya apa itu iman. Biasanya iman itu kita mau ya, kalau kamu mau disembuhkan, kamu harus punya iman. Kalau kamu mau punya penghasilan yang baik, ada punya masalah dengan soal finansial, kamu harus punya iman di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan berikan. Semua kita ngomong soal iman. Tapi kadang-kadang Tuhan waktu jelaskan kepada saya, kamu tahu siapa arti iman tersebut? Saya bilang kan iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Waktu firman Kristus, ya sudah, semakin saya banyak baca Alkitab, kalau perlu semakin sering baca Alkitab, semakin sering dengar khotbah, semakin kumpul seperti ini, iman akan timbul. Tuhan katakan, tidak akan. Kenapa? Karena kamu mencarinya dengan cara yang salah.
iman itu cuma timbul dari satu, yaitu iman timbul dari Injil. Sesimpel itu. Tanpa kita mengerti Injil, tidak akan ketemu iman. Maksudnya apa kok Injil? Saya sudah dengar Injil dari dulu. Dari saya masuk gereja pun saya diinjilin segala macam. Bukan. Injil yang pertama kali, kalau bisa dikatakan, apa itu Injil? Injil itu adalah berita. Injil itu cuma berita. Antara berita buruk atau berita baik, itu termasuk dalam Injil. Salah satu kalau saya kasih contoh adalah Injil yang pertama kali Tuhan katakan adalah kepada Adam dan Hawa. Tuhan memberikan Injil yang pertama kali, yaitu berita. Aku akan memberkati engkau dengan luar biasa. Makan semua makanan ini. Berita ya, news ya. News bahwa wow luar biasa Tuhan berikan. Tapi di dalam news berita tersebut ada berita buruk. Yang di tengah jangan dimakan. Itu bukan perintah, Tuhan memberitakan sesuatu. Itu Injil. Mau percaya atau enggak penting bagi Tuhan. Saya sudah memberitakan dulu. Sekarang tugas kamu mau percaya atau tidak. Nah, pada waktu Adam dan Hawa seperti diberikan Injil, dia enggak percaya. Karena dia enggak ngerti. Dia pikir apa itu pohon di tengah. Dan apa yang terjadi karena dia enggak percaya apa berita tersebut, makanya dimakan yang di tengah. Dan Injil kalau kita mau ada berikut contoh berikutnya lagi adalah Injil diberitakan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, Tuhan bukannya berfirman, bla 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 bla, enggak. Tuhan memberikan berita. Aku akan menghapuskan seluruh manusia. Pada waktu diberitakan seperti itu, respon kita apa? Percaya atau tidak? Sesimpel itu. Enggak ada kita ngomong, Tuhan tolong terangin lagi, yang lebih jelas lagi. Tuhan bingung. Aku akan menghapuskan seluruh manusia. Saya nggak ngerti Tuhan maksudnya apa. Segitu jelasnya berita tersebut. Kalau kita masih bertanya kepada Tuhan, Tuhan maksudnya apa? Yang salah di kita. Tuhan nggak pernah memberitakan kepada kita hal-hal yang nggak jelas. Simpel sekali, aku akan menghapuskan seluruh manusia. Berita. Tugasnya Nabi Nuh cuman percaya atau tidak? Enggak ada punya, tapi bulu kuduk saya enggak naik. Waktu Tuhan memberitakan seperti gitu, saya enggak naik bulu kuduk. Saya enggak punya perasaan sukacita atau damai sejahtera. Kayaknya menimbulkan iman. Kalau saya menimbulkan ada perasaan damai sejahtera, berarti saya ada iman. Kalau enggak, saya enggak ada iman. Enggak ada. Tuhan memberitakan sesuatu, tugas kita cuma percaya atau tidak. Sesimpel itu, dan beritanya pun simpel sekali. Aku akan menghapuskan seluruh manusia. Dan Nabi Nuh menerima berita tersebut dan percaya. Sebelum saya ngomong seperti ini, saya kasih tahu dulu ya. Di dunia ini yang powerful, memang saya pernah ngomong adalah the will of man. Bukan Roh Kudus, the will of man. Tetapi the will of man ini, keinginan manusia ini, bahasa Inggris itu dikendarai. Jadi yang mendorong manusia itu punya the will of man, itu cuma berita. Mau bukti? Saya katakan bahwa COVID akan terjadi banyak sekali di sini. Berita kan? Berita. Apa yang terjadi? Waktu kita mendengar berita tersebut lewat telinga, kebanyakan karena kita mendengar TV terlalu banyak, kita mempercayai TV tersebut. Karena saya percaya TV ini benar. Waktu dengar berita, akhirnya saya percaya. Waktu saya percaya gimana? Timbul langsung, aduh gimana nih? Mati deh gua. The will of man, keinginan manusia keluar. Begitu powerful sekali yang namanya Injil atau berita. Hidup manusia itu selalu dikendarain oleh berita. Selalu. Karena kenapa saya bilang selalu? Gak ada dalam kehidupan manusia, kalian bangun tidur pun akan dikendarai atau didorong oleh berita. Selalu. Makanya kalau saya selalu memilih, saya mau waktu saya mendengar berita, saya harus memilih siapa yang ngomong berita tersebut. Kalau ini orang ngibul terus sama saya, terus menerus, sekali dia berita, oke saya percaya, tidak terjadi. Saya katakan dia ngibul. Kedua kali ngibul, ketiga kali ngibul. Nanti kelima kali dia ngomong, saya percaya tidak? Gak percaya. Waktu dia ngomong pun saya gak peduliin. Saya gak mau dengar lagi ngomongan dia.
Apa yang dikatakan dia tuh nggak benar, beritanya nggak bagus. Jadi dengan kata lain, cara kalian mendengar, itu kalian harus benar-benar memperhatikan bagaimana cara mendengar berita ini. Saya waktu itu saya nggak pernah mendengar televisi, nggak lihat koran, nggak dengar radio soal berita-berita. Karena kenapa? Saya mau memusatkan telinga ini kepada berita yang dapat saya percayai. Karena walaupun saya mendengar berita dari orang, walaupun orang itu orang baru, orang asing, tapi dia akan pasti ada impact-nya ke saya. Kalau saya katakan, kebakaran, teriak di luar kebakaran, saya kan nggak tahu siapa orang di luar kebakaran kan, mau nggak mau saya dengar keluar. Nggak mungkin saya nggak dengar, gitu. Saya akan nengok keluar. Ada sesuatu yang akan mengendarai saya untuk ngelihat apakah ada kebakaran atau tidak. Tapi kalau saya dengar ada orang di luar, suaranya saya tahu persis ini tukang ngibul, kebakaran. Enggak, saya nggak mau percaya, kamu keluar. Ngapain ngabisin waktu saya. Tapi kalau kalian sudah tahu orang tersebut ngibul, keluar juga. Dia ngomong kebakaran, saya mau lihat. Terus bolak-balik seperti itu. Apa yang terjadi? Kalian punya tenaga habis. Karena kalau pada waktu kalian kebakaran, pasti akan respon, iya, kebakaran ya. Kalian akan punya waktu, tenaga akan dihabiskan untuk meresponi berita tersebut. Makanya saya nggak mau kehabisan tenaga waktu saya untuk meresponi berita-berita yang tidak benar. Itu yang dikatakan Injil. Injil adalah cuma sesimpel berita yang Tuhan berikan kepada kita mau percaya atau tidak. Tapi kalau saya selalu berhubungan dengan orang tersebut dan orang tersebut berkata, kalau dia berkata selalu benar, dan saya mempunyai hubungan dengan orang tersebut, waktu orang memberitakan sesuatu selalu benar, apa yang terjadi? Apapun yang dia katakan, saya langsung percaya. Nggak perlu saya ngomong, percaya dong sama saya dong. Dipus, kok kamu nggak percaya sama saya? Kita suruh nge-push untuk percaya kepada seseorang. Nggak bisa. Kalau kita sudah nggak percaya dengan seseorang, apapun yang dia ngomong, kita tidak percayai. Begitu pula kita kepada Tuhan. Bukan kita nge-push, di mana iman saya? Kok saya nggak punya beriman? Kok saya nggak punya iman? Kok saya punya masalah untuk mempercayai seseorang? Karena kalian nggak pernah mendengar, nggak pernah merasakan apa yang dikatakan orang tersebut benar. Tidak pernah merasakan, ataupun kalian tidak pernah mempunyai hubungan dengan orang tersebut. Jadi apapun yang diomong orang tersebut, saya nggak percaya. Mau sampai kapanpun mau dengar berita tersebut, mau diulang, tidak akan menimbulkan iman. Di situ. Jadi source orang tersebut, kalian pun harus lihat. Atau kalian harus bisa memilih. Mana ini berita yang benar, mana yang tidak. Bukan dipilih-pilih dalam, karena kalau kalian sudah dengar, sulit ya, kalau kalian sudah dengar bagaimana kita memilah berita tersebut kalau sudah dengar. Dengar, lama-lama kita akan percaya berita tersebut, kita akan hancur. Makanya saya memutuskan untuk saya nggak mau dengar. Saya nggak mau dengar berita tersebut, saya mendingan mefokuskan kepada berita yang lebih penting lagi, yaitu apa yang dia mau ngomong berita tersebut. Makanya saya mendengar khotbah pun dengan khotbah tertentu ya, saya nggak dengar semuanya, untuk berita-berita juga, dan apa yang terjadi? Iman timbul, iman itu percaya. Iman dengan percaya itu gabung jadi satu. Kalau kamu mau mencari iman, kalau kita mau mencari iman, tapi kita tidak memperdalam rasa percaya kita akan bermasalah. Ada satu Tuhan ngomong seperti gini, bahwa ada seorang orang tua yang akhirnya anaknya dia sakit, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan tolonginlah anakku. Terus Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Akhirnya dia menangis kepada Tuhan, tolonglah aku orang yang tidak percaya ini. Kurang percaya ini. Bingung, Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang tersebut katakan, tolonglah aku Tuhan, orang yang kurang percaya ini. Waktu Tuhan jelaskan, kenapa orang tersebut ngomong seperti itu. Kenapa orang tersebut ngomong, Tuhan tolonglah aku, orang yang tidak percaya ini. Sebenarnya orang tersebut tidak percaya. Waktu saya dengar bahwa, tapi orang itu datang loh kepada Yesus. Waktu orang itu kepada Yesus, nggak mungkin dia nggak percaya, dia datang. Dia ada problem pada waktu dia mendengar source berita ini. Pada waktu kalian mendengar source berita ini yang nggak benar, atau caranya salah, waktu kalian datang kepada orang tersebut, kalian akan ngetes. Misalnya saya dengar dari seseorang, saya dengar katanya orang tersebut bisa nyembuhin saya.
Oh iya, yuk saya coba-coba deh datang ke sana. Saya mau lihat. Akhirnya saya pengen lihat, ya sudah deh. Tolong sembuhkan saya. Dia dengar berita dari orang. Dia dengar semuanya benar, tetapi caranya, source dia itu bukan didapat dari orang yang benar. Beritanya sama, tapi dia mendapatkan source beritanya dari orang yang kurang benar. Ada pada waktu dia katakan, tolonglah aku orang yang kurang percaya, nggak bisa. Harus balik lagi kepada siapa yang memberitakan siapa yang memberitakan berita itu kepada dia siapa dan bagaimana. Kalau kita mau perbaiki itu dalam along the way, nggak bisa. Memang Tuhan Yesus sembuhkan anak tersebut, tapi disembuhkan karena iman Yesus, bukan iman orang tersebut. Gitu loh. Kalau mereka berulang caranya seperti itu, mereka akan berulang dengan problem yang sama. Yaitu kenapa mereka mendengar berita, tapi source-nya salah, orangnya salah. Pada waktu orang yang salah, kita akan coba-coba. Mungkin benar, mungkin tidak, saya coba-coba deh. Akhirnya pada waktu kita mau mendengar, maksudnya kita datang kepada Allah atau bagaimana, karena source-nya nggak benar, beritanya nggak benar, tidak akan menimbulkan iman atau percaya. Karena akan muter. Kenapa saya ngomong seperti ini? Kemarin saya juga ngomong ya, tadi soal iman, Injil saya sudah jelaskan, kasih karunia yang belum. Kasih karunia itu apa sih sebenarnya? Kalau dulu saya pikir kasih karunia adalah kebaikan Tuhan. Saya minta apa, Tuhan kabulkan. Saya diberikan kasih karunia sama Tuhan. Yes, itu salah satunya di sana. Tapi sebenarnya kasih karunia adalah yang paling mendasar, kalau saya bilang adalah dapat, kalau saya pernah ngomong adalah kemarin ya, saya juga lupa sedikit, bahwa kasih karunia adalah, yang pertama kali Tuhan ngomong soal kasih karunia adalah kepada Nabi Nuh. Tuhan akan menghapuskan seluruh manusia dan Nabi Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Apa itu kasih karunia? Kalau saya ngomong adalah Nabi Nuh mendapat berita yang pertama kali. Itu saya bilang kasih karunia. Kalau kalian mendapatkan berita yang terakhir, itu bukan kasih karunia. Misal saya ngomong, besok hari Minggu saya akan adakan pesta besar-besaran atau kita semua berangkat ke Israel dengan pesawat jet pribadi misalnya hari Minggu. Kalian dengarnya, kalau saya bilang sekarang tanggal 5, tanggal 10 kita berangkat, tapi kalian dengarnya tanggal 15. Berita bukan? Berita, tetapi itu bukan kasih karunia, telat. Cuma dong. Sama-sama menimbulkan iman nggak? Nggak menimbulkan iman. Ya telat dong kok. Kenapa kok ini nggak ngomong dari awal? Saya sudah ngomong dari awal tadi tanggal 5. Orang yang mendengar lebih awal mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Jadi pas waktu tanggal 10, karena sudah mendengar berita tersebut, saya mendapatkan kasih karunia dari awal, tanggal 10 saya ikut jalan. Tapi kalau saya mendengar tanggal 15, percuma. Walaupun beritanya begitu bagus. Itu yang dikatakan kasih karunia atau bocoran. Makanya orang-orang yang penuh dengan kasih karunia, Tuhan duluin. Loh kalau gitu Tuhan memberikan, Tuhan pilih kasih. Orang yang dikasih kasih karunia didulukan. Enggak. Dia yang pertama kali mendengar berita tersebut. Jujur, kalau di dalam dunia yang sekarang, adalah dunia informasi, dunia berita. Harus kita yang pertama kali yang mendengar. Apalagi kalau kita tradingnya, jualan apa, trading segala macam. Oh saham lagi mau naik. Kalau kalian mendapatkan pertama kali informasi tersebut, kalian akan beruntung dan menghasilkan sesuatu. Contohnya dulu Andrew Wommack, waktu sebelum kejadian mau down, mungkin tahun 2009 atau gimana, ekonomi Amerika lagi naik semua. Terus akhirnya Tuhan berkata berita kepada Andrew Wommack, keluarkan semua uangmu dari sahammu semua jual. Tapi lagi naik-naiknya Tuhan katakan jual semuanya. Andrew Wommack pertama kali mendengar itu, dan dia percaya. Dia jual semuanya. Rugi nggak? Kemungkinan ada rugi karena orang pada ngapain lu jual, bego, udah sekarang lagi naik nih. Lu rugi, kemarin jual berapa? Saya jual 2.000. Sekarang udah naik harga 4.000 lu. Gitu. Walah,
Iya ya, kalau saya tahan gimana ya? Andomek dia enggak. Saya percaya berita tersebut benar dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba saham jeblok, hancur. Duit dia sudah dijual sebelumnya. Duit dia saham sudah dijual, dan sekarang waktu turun jatuh, dia beli lagi saham yang di bawah. Wah, Tuhan pilih kasih. Kenapa Andomek dikasih tahu, saya nggak dikasih tahu? Andomek mau berdiri dekat-dekat dengan Allah untuk bisa mendengarkan informasi pertama kali. Itu yang dikatakan kasih karunia. Sesimpel itu kasih karunia. Jadi kalau kalian mau mendapatkan kasih karunia lebih banyak, pertama kalilah yang mendengar informasi atau berita itu. Kalau kalian mendengar berita yang pertama kali, kalian akan beruntung. Contohnya yaitu Yusuf anak Yakub. Dia mendapatkan berita pertama kali. Kenapa saya bilang pertama kali? Memang mimpinya diberikan kepada Firaun pertama kali. Tapi percuma kalau nggak mengerti. Kita menerima berita dari Tuhan, kalau nggak mengerti percuma. Tuhan ngomong blablabla. Apa itu Tuhan? Pertama kali mendengar nggak ngerti. Jadi kayak misalnya ada orang juga, saya ingat seperti ini, ada pertandingan kuis. Orangnya belum selesai ngomong, jawab. Apa jawabannya? Pertanyaannya belum beres, jawab ya. Kadang-kadang kita juga gitu ya, saking cepetnya. Tuhan belum ngomong sebentar, iya jalan gitu ya. Siapa sih ngelakukan? Saya sering lakukan seperti itu. Akhirnya bonyok di belakang. Nah, jadi pada waktu Yusuf, Firaun itu mendapatkan berita, dia masih bingung. Ada 7 tangkai yang gemuk, ada 7 tangkai gandum, 7 tangkai apa saya kata apa? Bulir ya. Pokoknya satu bulir lah, satu kayak padi gitu ya, yang satu gemuk, yang satu kurus. Akhirnya 7 yang kurus ini memakan yang gemuk, tapi yang kurus ini tidak ada tanda-tandanya setelah itu. Dia bingung. Akhirnya kedua kali, yaitu sapi. Mungkin sapi atau saya lupa, salah satunya. Yang kedua kali adalah ada 7 ekor sapi yang gemuk sekali. Ada 7 ekor sapi yang kurus sekali. Dan yang kurus ini memakan yang 7 gemuk, tetapi akhirnya tidak ada tanda-tanda. Gemuknya sama sekali, bingung ya. Siapa di sini kalau pergi ke Buffett, perut yang pertama kosong, terus pulang kosong juga. Berarti kalian nggak makan di sana, nggak mungkin kok. Kalau namanya Buffett itu makan sepuasnya. Pulang pasti mendung semuanya, buka lah dia punya ban pinggang. Itu ada perubahan seperti itu. Nah, yang ini nggak ada perubahan sama sekali. Firaun bingung sama sekali, bingung luar biasa. Dia tanya semua, nggak ada yang bisa jawab. Tapi Tuhan memberitahu kasih karunia kepada Yusuf, berita yang pertama kali. Kalau Yusuf terima beritanya ini 7 tahun kemudian, percuma. Percuma. Kenapa saya bilang percuma? Loh, kan bagi Tuhan tidak ada namanya kata telat. Yang ini telat, benar-benar telat. Pas ketemu 7 tahun kelaparan, habislah semua. Tapi Yusuf sampai itu dia bisa mengerti. Dia mendapatkan kasih karunia pada Tuhan, dan dia mendapatkan informasi semua sejelas-jelasnya di hari yang pertama. Pada waktu di hari yang pertama dapat informasi ini, akhirnya dia mengolah. Apa yang harus saya lakukan? Bukan. Nah, sekarang saya kasih tahu. Terkadang kita orang-orang Kristen pada waktu mendapatkan berkat dari Tuhan, yes, bersuka cita luar biasa. Saya dulu pernah begitu. Dapat berkat dari Tuhan, yes, luar biasa. Udah gak mikir, tenang aja Tuhan akan bantu saya. Pokoknya di dalam Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga saya. Apa yang terjadi? Saya mendapatkan kemakmuran luar biasa di usaha saya pertama kali. Pertama kali saya bisa belikan, wah, itu ada di sini pernah lihat ada treadmill ya, ada treadmill, itu harganya luar biasa. Padahal keuangan saya aja masih morat-marit saat itu. Saya beli treadmill yang mahal, saya beli ini, saya beli itu, semuanya saya beli barang. Karena saya anggap bahwa 7 tahun kemakmuran adalah suatu hal yang luar biasa yang harus saya nikmatin. Akhirnya ada 7 tahun kelaparan. Minus 30 juta, usaha saya down. Kalau kita katakan, ya Tuhan bantu, yes Tuhan bantu. Tapi apa kalian bisa kuat?
menahan masalah tersebut. Dan apa yang terjadi? Saya ngaku dosa sama Tuhan, Tuhan sorry. Tapi sebelum saya ngaku dosa itu tidak akan dia punya masalah. Nah, kenapa saya bilang 7 tahun kemakmuran sama 7 tahun kelaparan? Akhirnya Yusuf bisa mengerti apa yang harus saya lakukan di dalam 7 tahun kemakmuran ini. Di dalam 7 tahun kemakmuran ini, kalau kalian salah melangkah, memang kelihatannya semua akan yang makmur, akan semua makmur. Karena kalau semua dibikin makmur, ya makmur semua. Siapa di sini kalau pergi ke tempat pesta, nggak menikmati semuanya? Pasti menikmati semua, apalagi semua free. Terus kita nikmatin semua, dia punya makanan. Nggak, pada waktu 7 tahun kemakmuran, pada kemakmuran semua akan sama. Dia punya tanda-tanda di luar, semua sama. Mau orang dunia, mau orang Kristen, semua sama. Tetapi yang menentukan adalah mempersiapkan diri di 7 tahun kelaparan. Pada waktu 7 tahun kemakmuran, orang Mesir luar biasa. Dia beli tanah, dia beli lembu, dia beli perabotan, dia beli emas, dia nabung di tabungan di bank, semuanya. Karena kenapa? Yalah, kalau kita punya untung, kita beli tanah. Siapa dari sini kalau misalnya punya duit nggak beli rumah, pasti beli rumah duluan, beli tanah duluan. Beli tanah, beli mobil, jalan-jalan, beli baju yang indah, itu semua nggak salah. Itu adalah natural, adalah normal bagi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi yang nggak normal adalah pada waktu kita tidak menanti-nantikan 7 tahun kelaparan. Karena kenapa? Pasti kita di atas terus. Di dalam Tuhan pasti di atas terus. Yes, kita di dalam Tuhan pasti di atas terus. Tapi yang jadi masalah ada di luar sana ada musuh. Yaitu iblis yang akan menghancurkan kita. Kita nggak tahu kita bisa jatuh atau tidak. Nah, pada waktu itu Yusuf, dia nggak, orang-orang ngumpulin tanah, orang-orang ngumpulin duit, ngumpulin emas, ngumpulin kambing lembu. Yusuf ngumpulin gandum. Sesuatu hal yang nggak make sense. Kenapa nggak make sense? Butuh iman yang luar biasa mengumpulkan gandum. Itu adalah barang sampah, barang yang tidak dilihat oleh orang. Yaitu Yusuf percaya akan berita 7 tahun kelaparan. Saking percayanya, benar-benar percaya sekali 7 tahun kelaparan itu. Di tahun 7 tahun kemakmuran, dia mengutin sampah. Kenapa dia mengutin sampah? Dia memang memajaki. Dia bilang semua orang Israel harus dibayar pajak dengan gandum. Sekarang dari sini kalau misal pemerintah katakan, pemerintah akan memberikan satu peraturan pajak, yaitu kalian bayar pajak dengan sampah yang di luar. Kalian punya sampah, kasihin ke pemerintah, itu pajak kalian. Senang nggak? Atau katakan jangan, ngapain bisa ngasih sampah? Dia punya sampah, mendingan saya simpan di rumah. Ngapain saya kasih ke pemerintah? Atau pemerintah minta sampah misalnya 2 tong, kasih 1 tong aja, sayang. Ngapain kita ngasih sampah 2 tong ke pemerintah? Ada yang berpikir seperti itu? Nggak ada. Dia minta 3 tong, kok saya kasih 3 tong sampah. Pada waktu zaman Yusuf, gandum berlimpah sekali. Siapa dari sini kalau pernah di sini ada orang Sumatera ya? Pada waktu panen raya berlimpah, harga bahan pangan jadi gimana? Saya pernah lihat ada cabai dari harga 200.000, 100.000, turun ke 5.000. Rugi untung itu? Rugi. Kalaupun ada yang ngambil, berterima kasih sekali biar gandum itu, biar bahan pangan itu biar berkurang stoknya. Yusuf ngumutin sampah 20%, diambilin semuanya. Orang gila apa orang apa? Orang gila ya, yang mengutin sampah segala macam, mengutin hal-hal yang tidak berguna, yang dibuang oleh orang. Yusuf mengutin. Kenapa? Bukan Yusuf kurang kerjaan, bukan katakan percayalah sesuatu akan terjadi nanti. Pengharapan tanpa ada sesuatu yang tahu yang diharapkan, itu sama juga dengan nekat. Tapi Yusuf tahu persis bahwa barang ini bisa menjadi emas. Saya percaya berita Injil itu benar. Tadi saya bilang berita Injil adalah berita baik dan berita buruk. Saya percaya sekali berita buruk itu akan terjadi. Yusuf begitu percaya sekali. Dan apa yang terjadi? Bagaimana caranya supaya berita buruk ini
bisa ditanggulangi, Yusuf mikir, gandum. Saya harus kumpulin gandum sebanyak-banyaknya. Yang percaya siapa? Cuman satu, Yusuf doang. Pas kebetulan Yusuf diberikan hak sebagai tangan kanan. Kalau dia tangan ketiga, mungkin nggak jadi. Mungkin nggak jadi kalau tangan ketiga. Misalnya kalau ini ada Yusuf, ini ada Firaun, ada Perdana Menteri, baru Yusuf. Tidak akan terjadi. Karena Perdana Menteri ini katakan, dia akan menghasut Firaun untuk tidak melaksanakan apa yang direncanakan oleh Yusuf. Karena nggak mungkin. Sekarang lagi kemakmuran, nih sampah mau dikumpulin buat apa? Kalau misalnya lagi makmur, ya makmur, terus makmur. Dan kalau misalnya makmur, saya masih punya uang. Kalau di sini gagal panen, di sana masih ada yang panen. Saya ingat sekali, kalau misalnya sehancur-hancurnya kelaparan, itu masih ada yang di sini panen, di sini gagal. Ya, nggak mungkin semuanya gagal semua ya. Mungkin yang harga naik, oke lah, masih normal kok. Sini saya ingin tahu beras paling mahal berapa sih yang pernah kita alami? Sekilonya, ada bisa kasih informasi ke saya? Berapa? 20.000? 30.000? Oke, yang paling mahal. Berapa duit? 25.000 ya? Padahal wangi, itu udah keren ya? Udah keren ya 25.000. Bagaimana kalau 1 kilo 5 juta? Nggak mungkin kok, dari kecil nggak pernah ada yang beras 1 kilo 5 juta harganya. Saya kalau dalam kondisi lagi surplus, saya tinggal ngumpulin emas atau uang. Saya bisa beli apapun, waktu lagi kelaparan pun, saya masih, kalau saya punya uang, saya bisa beli. Dari zaman dulu sampai sekarang, kalau yang punya uang, yang kelaparan itu orang yang nggak punya uang, biasanya ya. Waktu kita kerusuhan, apalagi ekonomi lagi rendah, apa gimana, yang kelaparan itu orang yang punya uang. Yang punya uang, pasti saat itu di Mesir, uang sudah tidak berlaku lagi. Bayangin, uang sudah tidak berlaku lagi untuk menyelamatkan kita. Semuanya habis. Kalau bisa dikatakan tadi dia punya gandum 1 kilo 5 juta. Yes, seperti begitu. Beras 1 kilo 5 juta. Nggak mungkin kok. Zaman Mesir saat itu kelaparan 1 kilo 5 juta. Sampai tanah semuanya habis cuman untuk makan. Yang pegang gandum siapa? Yusuf. Sama juga dari kita. Awalnya dari mana? Kalau kita maunya, kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Asalnya keuntungan dari mana? Asalnya dari berita. Dari berita. Bukan dari kekuatan kita, bukan dari kepintaran kita, bukan karena kita jago, bukan karena kita punya koneksi segala macam. Cuman dari berita. Berita cuma 2 kalimat. 7 tahun kemakmuran, 7 tahun kelaparan. Sesimpel itu. Kalian mau percaya atau tidak? Kalau kalian percaya, jadi iman. Waktu jadi iman, dapat kasih karunia, karena kita dengar yang pertama kali. Waktu dapat kasih karunia, boom. Meledak kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sesimpel itu. Nggak ada kita bilang, aduh saya harus berpuasa 5 tahun. Nggak 5 tahun. Berpuasa 5 hari. Yang ke 5 hari, biasanya kita berpuasa cuma 1 hari doang ya, dari pagi sampai sore. Nggak ada. Iman kita tumbuh karena kita mendengar Injil, berita. Setelah itu, kalian mau percaya atau tidak? Setelah itu, kalau percaya jadi iman, sebenarnya nggak percaya juga jadi iman juga sih ya, iman untuk menghancurkan berita tersebut. Karena pada waktu kita nggak percaya, kita kemana-mana, kita ngomong beritanya nggak benar, itu pun iman. Iman untuk mengatakan bahwa beritanya nggak benar. Sama-sama iman. Kalau orang jahat, Di dalam kisah para rasul itu ada 2 orang, 2 kelompok. Orang Kristen sama orang bukan Kristen. Orang Kristen percaya akan dia punya pemberitaan yang para rasul, yang orang bukan Kristen bilang ke orang-orang jangan percaya dengan ini. Sama-sama dua-duanya punya iman, gitu loh. Jadi kalau kita katakan bahwa orang Kristen punya iman, yang ini nggak punya iman, dua-duanya punya iman. Jadi kalian semua itu punya iman untuk merusak atau membangun. Itu doang gitu. Bener, kalian boleh cek. Nggak ada seorang katakan kamu nggak punya iman. Nggak, semua orang punya iman.
Nah, jadi balik lagi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya mau balik lagi, ada satu hal yang dia punya hari ini. Yang hari ini saya mau ngomong. Mungkin ada 10 menit saya akan ngomongnya. Ingat nggak kejadian orang disalibin? Waktu orang disalibkan, yang di kiri, yang di kanan itu orang penyamun dua-duanya. Kalau nggak salah cuma hanya satu Injil, satu kitab Injil yang menyatakan bahwa yang penyamun yang di kanan kayaknya apa di kiri. Pokoknya salah satunya mengatakan bahwa yang satu menghujat Yesus. Sebenarnya yang itu dia tuh bukan menghujat loh. Dia ngomong seperti ini. Kalau kamu Mesias, selamatkan kamu dan aku juga. Menghujat bukan itu? Menghujat bukan? Enggak menghujat kan? Itu meminta keselamatan kan? Benar enggak? Kalau kamu Mesias, selamatkanlah kamu dan aku juga. Menghujat bukan? Enggak, dia memohon ya. Tapi kata-katanya agak kasar, yang akhirnya menghujat. Sering nggak kita katakan begini, kalau engkau Allah sembuhkan aku juga, saya lagi susah, saya lagi sakit. Kalau Tuhan bisa, Tuhan sembuhkan saya juga. Itu menghujat bukan? Sama nggak seperti penyamun di sini? Hampir-hampir mirip. Hampir-hampir mirip yang ini kita lakukan. Yang kedua yang sebelah kiri adalah yang dikatakan bahwa dia ngomel sama yang kanan. Dia katakan, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Saya dan kamu sepatutnya dihukum. Sepatutnya dihukum karena saya melakukan kejahatan. Atau bukan melakukan kejahatan, kita lebih percaya kepada iblis. Waktu kita lebih percaya kepada iblis, kita selalu berbuat yang gak benar. Akhirnya kita menerima upah dari apa yang kita percayai. Itu yang dikatakan oleh orang di sini. Kita sepatutnya yang dihukum. Tapi orang yang di sini tidak melakukan kesalahan apapun. Dan orang ini, apa yang diminta? Tuhan selamatkan aku lagi. Dia nggak minta. Saya dulu berpikir dia minta keselamatan. Tuhan selamatkanlah aku. Sama seperti sekarang. Dia nggak minta. Saya dulu berpikir yang ini menghujat kepada Tuhan dengan minta keselamatan. Yang di sini memohon kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengaku salah, meminta keselamatan. Saya pikir begitu. Tertulisnya tidak. Yang di sini dikatakan, Yesus, ingatlah akan aku kalau kamu kembali sebagai Raja. Dia nggak minta keselamatan. Yang memberikan keselamatan siapa? Yesus. Waktu dikatakan, detik hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di Taman Firdaus. Ini nggak minta. Ini nggak minta. Kenapa saya ngomong seperti ini? Siapa dari kita kalau kita punya hak nggak untuk disembuhkan oleh Tuhan? Maksudnya pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita punya hak ya untuk menerima keselamatan. Kita punya hak untuk memperoleh kesembuhan. Kita memperoleh hak untuk menerima prosperity. Semua yang Tuhan sediakan bagi kita, kita mempunyai hak. Benar atau tidak? Benar. Itu benar. Kita punya hak. Sebagai, kalau dia bilang upah, oke lah, dengan percaya kepada Tuhan, kita punya hak. Tapi ada satu prinsip Tuhan yang luar biasa. Yesus punya hak nggak untuk mendapatkan keselamatan? Atau dengan kata lain, Yesus punya hak nggak sebagai Raja? Kenapa Yesus punya hak sebagai Raja? Karena dia sudah ditentukan dari awal sebagai Raja. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menetapkan Yesus sebagai Raja sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum dunia ini dijadikan, Yesus sudah ditetapkan sebagai Raja yang akan dimuliakan oleh kita, bahwa segala nama bertekuk lutut di hadapan Yesus. Dia punya hak nggak jadi Raja? Punya. Sudah dinubuatkan belum? Sudah. Dan terlebih-lebih dia adalah anak Allah. Lebih lagi punya hak. Yesus pernah nuntut nggak jadi Raja? Tidak pernah. Sampai dalam hidup dia tidak pernah nuntut. Kalau saya mau bilang kasih tahu sesuatu, Daud dinubuatkan jadi Raja? Yes. Diurapi jadi Raja waktu dia kecil.
Nabi Samuel, dia datang kepada Daud dan dikatakan kamu akan jadi raja. Dia punya hak jadi raja. Yes. Dalam kehidupannya Daud diurapi, dalam setiap langkahnya Tuhan berkati. Daud berhak jadi raja. Yes. Tapi dalam hidupnya kalau kita mau lihat Daud waktu dia jadi raja atau sebelum jadi raja, dia tidak pernah mengejar jadi raja. Sampai dia jadi raja pun dia nggak sadar kalau dia jadi raja. Setelah dia jadi raja beberapa tahun, akhirnya dikatakan waktu semua orang memberi upeti kepada dia, gua raja ya. Ternyata gua raja. Yesus, dia punya hak untuk jadi raja. Karena kenapa? Dalam semuanya dia adalah raja. Tetapi di dalam kealahan dia, di dalam kerajaannya dia, atau sifat rajanya dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Bahkan firman Tuhan katakan dia rela sampai mati. Kita punya hak untuk mendapatkan keselamatan. Kita punya hak untuk mendapatkan prosperity. Kita punya hak untuk mendapatkan kesehatan atau kesembuhan. Tapi bukan sesuatu yang kita tuntut. Kalau kita menuntut, mana keselamatan saya? Mana kesembuhan saya? Mana prosperity saya? Tuhan katakan bahwa Yesus, itu yang benar-benar kalau kita bilang Yesus adalah teladan kita. Yesus dalam kesemuanya dia tidak pernah menuntut semuanya. Maka Tuhan katakan bahwa inilah anakku yang paling kukasihi. Sampai Tuhan katakan duduklah di sebelah kananku sampai aku buat semua musuh-musuhmu tunduk di kakinya. Yesus, dia nggak berusaha untuk menjadi raja. Dia nggak berusaha untuk bisa semua hak saya harus dipenuhi oleh Tuhan. Dia punya hak. Kalau kita bilang kalau kita punya hak, kita belum tentu punya hak. Tapi Yesus benar-benar dia punya hak untuk semuanya. Tapi Yesus nggak pernah nuntut. Semuanya nggak pernah nuntut. Nggak pernah dia mutus seperti gini loh. Ini hak saya, Tuhan harus lakukan dalam hidup saya. Kalau Tuhan nggak lakukan, biasa kita seperti itu kepada Tuhan. Kita mengejar prosperity itu, kita mengejar kesembuhan itu, dan bahkan kita mengejar keselamatan sesuatu hal yang kita tuntut di dalam Tuhan. Sekarang saya kasih tahu kepada kalian, kalau masih misalnya Tuhan katakan ada di pintu gerbang, Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal engkau? Akhirnya kita ngomong, bukankah aku sudah membuat mujizat demi namamu? Bukankah aku sudah melakukan ini dan itu demi namamu? Kita bawa-bawa apa yang sudah kita lakukan di masa lalu kita. Tuhan, kamu harus memberkati aku karena aku sudah melakukan A, B, dan C. Ini haknya saya. Sekali lagi Tuhan Yesus, dia punya hak dalam segala sesuatu yang harus dia terima. Tapi dia tidak menganggap itu sebagai haknya dia. Dan apa yang terjadi? Tuhan meninggikan Yesus setinggi-tingginya. Maka Tuhan katakan, barang siapa ingin meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan di dalam Tuhan. Oke?